Ya, Pak. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk pada sekilas tentang pengenalan alat sebagaimana yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu alat bantu, alat pendukung untuk berkegiatan utamanya dalam konteks melakukan proses rescue atau evakuasi di ruang terbatas. Masih ingat kita bahwa ada tripod, ada blower, dan ada gas detector, ada SCBA, self contained breathing apparatus, kemudian ada alat-alat pendukung lainnya untuk sebuah proses evakuasi maupun rescue. Oke. Khusus dalam kesempatan ini kita mencoba untuk jauh lebih sedikit lebih mengenal tentang alat-alat bantu atau alat-alat pendukung untuk sebuah keberhasilan proses evakuasi maupun rescue. Oke, tentang SCBA. Oke. Dalam kesempatan ini kita coba tentang SCBA. Ada pepatah mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka kenalilah alat-alat kita, sayangilah alat-alat kita, ya. Sebagaimana kita menyayangi sesama. Teman-teman, ada self-contained breathing apparatus. Nah, sebagai pemahaman dasar, gitu, buat teman-teman yang mungkin, gitu, apa yang membedakan antara SCBA dengan scuba. Okay. Scuba adalah self-contained underwater breathing apparatus yang biasa digunakan oleh para penyelam. Yang ini adalah sama-sama kayak alat selam, tapi self-contained breathing apparatus tidak digunakan untuk dalam air. Ada perbedaan dasar sekilas saja teman-teman sebagai penambahan pengetahuan kita bersama. Balik lagi kita mencoba untuk meloncat di awal bahwa sebaik-baiknya sebuah pelatihan harus mampu menambah pengetahuan. Maka ini adalah aspek pengetahuan yang mungkin bisa berguna buat kita semuanya. Kemudian aspek kedua adalah aspek keterampilan atau skill. Yang ketiga adalah aspek attitude atau sikap atau budaya. Dalam konteks ini kita mencoba dalam konteks pengetahuan. Sekali lagi kita balik tentang scuba. Valve-nya atau katakan regulator, itu akan ada di ujung kepala kita. Untuk scuba, untuk SCBA, dia akan ada di bawah valve-nya atau valve-nya ini yang mengatur katakan tekanan keluar masuknya kan tutup buka tutupnya, tekanan maupun udara yang kita butuhkan ada di bawah untuk katakan SCBA. Ada maksudnya tapi kita tidak bahas untuk itu. Pasti ada maksudnya dan ada tujuan-tujuan tertentu untuk itu. Tapi dalam konteks ini kita tidak ingin bahas itu. Teman-teman, sebagai prosedur pertama ketika kita akan melakukan pekerjaan, apalagi dalam konteks melakukan penyelamatan, evakuasi maupun rescue, maka kita harus memastikan bahwa alat-alat yang akan kita pakai untuk proses tersebut adalah safe. Oke. Pengecekan khusus untuk SCBA sementara ini saya kenalkan dengan dua cara pengecekan yang simple, ya. Moga-moga bermanfaat. Pertama adalah dengan cara visual. Apa yang dikatakan visual adalah dengan melihat, mengamati, mungkin merasakan, meraba, ya, kalau ada sesuatu, maka kita bisa memprediksi minimal bahwa terjadi sesuatu. Yang kedua adalah cara, karena alat ini adalah alat bertekanan, ya, maka kita bisa manfaatkan gitu, tekanan yang ada di sini untuk melakukan sebuah proses pengecekan atau identifikasi kalau terjadi kerusakan atau gagal fungsi dan sebagainya dan sebagainya. Secara visual, tatap mata dengan mata atau dengan diraba. Ya. Pertama yang kita akan coba cek pertama adalah tabung, karena komponen utama, salah satu komponen utamanya adalah tabung. Tabung, umum dipakai ada 3 bahan. Yang pertama adalah berbahan aluminium, tentunya logam tidak aluminium murni, tentunya ada campuran-campuran yang tidak kita bahas di sini, tapi komponen utamanya adalah aluminium. Yang biasa dipakai, lebih lazim dipakai dalam konteks
scuba atau penyelam. Oke. Tabung untuk menyelam. Oke. Yang kedua adalah logam baja atau besi. Ya. Biasa dipakai, sering juga dipakai, bisa di penyelaman masih ada yang pakai. Ya. Mungkin juga tidak ya, di penyelaman maaf, mungkin juga tidak terlalu lazim. Ya. Tapi dalam konteks SCBA masih ada yang dipakai. Oke. Bahan yang ketiga adalah komposit karbon. Bahan yang ketiga. Kita yang biasa dipakai untuk katakan SCBA. Oke. Pertama adalah tabungnya. Kalau terbuat dari baja, maka secara visual kita bisa melihat ada cacat-cacat karena korosi, karena baja cenderung akan mudah akan bisa korosif ya, terjadi korosi. Oke. Pastikan terjadinya korosi atau tidak ada terjadinya korosi, pengelupasan cat dan lain sebagainya yang akan menimbulkan korosi ya. Yang kedua yang kita cek setelah kita tahu bahwa oke semua hampir sama dengan karbon, komposit karbon ya. Kalau terjadi benturan biasanya dia akan terdesak atau bentuknya udah sedikit cacat ya. Atau mungkin juga retakan yang ada yang mungkin kita bisa deteksi dengan katakan secara manual atau visual. Oke. Yang kedua yang penting juga kita harus waspadai adalah sambungan atau ujung baik berbahan komposit karbon maupun berbahan baja. Ini adalah titik kritikal, salah satu titik kritikal dalam tabung ini. Kebocoran di sini banyak bisa memungkinkan terjadi karena berbagai hal tentunya. Maka kita cek secara visual, kalau masih oke semua, kita pastikan masih bagus, kita katakan oke. Kemudian pengecekan selanjutnya adalah selang atau katakan pipa-pipa karet atau selang-selang karet ini, baik yang menuju ke low pressure maupun ke high pressure, tekanan tinggi maupun tekanan rendahnya. Ada dua selang, dua saluran, yaitu low pressure ya, sama high pressure. Oke. Kita cek secara visual juga. Masih mulus, oke, masih tidak terjadi sesuatu, atau mungkin bahasa Jawanya adalah getas ya. Mungkin getas atau mungkin digigit semut atau tikus ya. Cacat dan sebagainya, patut kita waspadai. Secara visual kalau sudah dinyatakan oke semua, oke. Jangan lupa juga ketika kita sudah cek katakan selang atau pipa, sekaligus kita lihat apakah ada keretakan di kaca, di indikator atau pressure. Oke, apa ada keretakan kaca di pressure gauge? Kemudian kita cek juga, nah kita lihat karet-karetnya, kita lihat, kita pastikan semuanya dalam kondisi oke. Ketika ini sudah selesai kita cek semua, oke. Balik lagi kita mencoba untuk ke sambungan-sambungan atau konektor-konektor yang ada. Pertama kita pastikan bahwa duduk dengan benar, terpasang dengan benar, oke, tidak miring, ya, tidak ada perubahan-perubahan arah dan sebagainya. Oke. Kalau itu sudah, oke, kita pastikan oke semua, oke. Kita beralih pada body atau katakan backnya ini. Selanjutnya kita pastikan juga body pack ini ya, atau harness itu, kalau boleh dikatakan kayak semacam harness ini ya, yang terbuat dari bahan kain, kemudian ada pita weaving dan sebagainya, ada bakal-bakalnya dan sebagainya. Pastikan dalam kondisi yang masih layak dipakai, tidak ada yang putus, semuanya ada semua. Oke, kita sudah pastikan itu semua. Kemudian duduk di tempatnya dengan benar, ya, kita sudah pastikan oke semua. Oke. Selanjutnya kita beralih pada masker. Masker terdiri dari dua bahan dasar yang dominan. Yang pertama adalah kaca, yang kedua adalah berbahan karet.
Penting banget, ini perlu perhatian lebih karena apa? Pastikan karet-karetnya masih hidup, artinya masih dalam toleransi lentur, tidak getas, tidak kaku, tidak mati karetnya. Oke. Karena ini akan menghubungkan kita dengan udara ataupun oksigen yang masuk supaya tidak terjadi kebocoran. Kita memastikannya dulu. Terutama juga bakal-bakalnya, strap-strapnya, semuanya kita pastikan dalam posisi dan dalam keadaan yang layak dipakai. Oke. Kaca, sekali lagi kaca, tadi tentang karet, sekarang tentang kaca. Pastikan juga kacanya ya, tidak ada retak-retakan. Biasanya ada retak-retak di pinggir-pinggir malah. Maka kita harus pastikan bahwa tidak ada keretakan. Oke. Masih utuh, tersambung gitu loh. Melekat cukup bagus. Oke, itu adalah pengecekan secara visual. Oke, teman-teman semuanya. Oke, karena di dalam tabung ini sudah terisi dengan tekanan, ya, maka kita mencoba memanfaatkan tekanan ini untuk melakukan proses pengecekan selanjutnya. Oke, pertama, oke, kita buka valve sepenuhnya. Kalau buka jangan ragu-ragu. Enak buka kabeh. Enak itu kalau dibuka semuanya, jangan dibuka sebagian-sebagian ya. Walaupun ada orang yang senang sebagian-sebagian dicicil, buka semuanya sepenuhnya sampai mentok. Oke? Nah, mentok. Oke. Jangan terlalu kuat, jangan mentok cukupnya aja. Oke. Kemudian, oke. Oke, teman-teman, pada saat membuka valve ya, maka kita juga memastikan bahwa pressure gauge dalam posisi tertunduk atau ke bawah. Ini tadi langsung memposisikan diri dia, solid dengan saya ini, langsung ke bawah dia. Fungsinya apa? Kalau terjadi sesuatu, tekanan itu nggak mampu ada sesuatu, maka kalau terjadi sesuatu atau pecahan ini tidak menimpa ke wajah kita. Minimal kita sudah melakukan proses minimalisir risiko yang ada. Setelah terbuka, teman-teman, oke. Kemudian kita cari kita lihat, oke, pressure yang ada di pressure gauge. 180. Oke, 180. Ada cara penghitungan ketika kita tahu mendapatkan indikator ini, kita mampu untuk membaca berapa lama kita akan bisa melakukan kegiatan dengan katakan dengan tekanan atmosfer 180 bar. Tentunya dengan volume yang ada di sini. Itu nanti kita ada hitung-hitungannya dan cara menghitungnya yang praktis, mudah dan simpel. Tapi dalam konteks ini kita ingin bicara tentang inspeksi saja. Oke, setelah itu, ketika sudah jarum di angka 180, kita buka, kita pastikan teman-teman, teman-teman, setelah kita tahu, 180, kita tutup kembali valve ini. Penuh. Kalau buka penuh, tutupnya harus penuh ya. Jangan bukanya penuh, nutupnya separuh-separuh. Wah, jadi banyak orang yang lihat nanti ya. Penuh, secukupnya. Tidak perlu dikencengin. Secukupnya saja. Setelah ini tertutup, maka secara logika bahwa isi dalam tabung ini terhambat atau tertutup di sini sampai batas ini, batas valve, batas konektor sini ke semua selang, ke semua pipa ini, baik di menuju head pressure maupun low pressure telah terisi semuanya, telah terisi. Maka kita bisa melihat meraba juga ada kebocoran atau tidak. Dengan cara pertama meraba mungkin bisa ada tekanan, nggak ada, tapi kita manfaatin pressure gauge. Untuk beberapa saat kita lihat
Kalau jarum atau indikator menunjukkan tetap tidak terjadi perubahan atau penurunan, maka kita bisa pastikan bahwa tidak ada udara ataupun pressure yang keluar dari semua saluran yang ada. Kita sudah memastikannya. Artinya oke, ya. Artinya oke. Oke teman-teman. Dalam komponen ini, dalam alat SCBA ini ada alarm yang pastinya harus kita juga cek apakah berfungsi atau tidak. Caranya ambil LDW, tutupkan, pencet 2 untuk mengeluarkan, kemudian tekan supaya udara keluar. Pelan-pelan. Sebentar. Ini kita lihat bareng-bareng supaya terlihat. Di tangannya cuma 2. Oke. Tekan. Low pressure. Pelan-pelan. Buang. Nah, itu dia. Oke. Teman-teman semuanya, dalam proses pengecekan seyogianya langkah baiknya kita bikin low pressure. Ya. Maka dihambat dengan tangan saya, kurangin sedikit-sedikit demi sedikit supaya sampai pada indikator emergensinya. Kemudian ketika masuk jarum ke indikator emergensi, maka secara otomatis peluit akan berbunyi. Maka kita memastikan kita harus segera, ketika terdengar peluit pertama berbunyi, maka kita harus segera melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk lebih aman menggunakan semua perlengkapan ini. Kira-kira demikian, itu sekilas daripada cek untuk katakan SCBA. Ketemu lagi di session yang berbeda.